Hai, saya Zul. Di video ini mari kita buat fitur pencarian menggunakan Django. Fitur pencarian ini sangatlah penting dalam sebuah aplikasi untuk mempermudah kita menemukan data yang kita cari. Nah, di video ini ya berhubungan juga dengan series belajar Django. Jadi ini bisa disebut video lanjutannya. Karena fitur pencariannya akan kita sematkan di aplikasi perpustakaan yang sudah dibuat di series belajar Django tersebut. Nanti kita akan membuat form input seperti ini, pencarian data buku gitu. Oke, nah bagaimana caranya? Mari kita buka text editornya. Jadi silakan buka project yang sudah kita buat, yaitu aplikasi perpustakaan di sini. Langsung kita buat form inputnya dulu ke template buku HTML. Oke. Kita sematkan di atas tabel ya. Ini, mari kita buat kasih jarak. Metodenya post. Name-nya adalah cari. Kita kasih placeholder, misalkan coba cari pemrograman kelas form control. Ini jangan lupa tambahkan CSRF token ya. Coba kita jalankan Python manage run server. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat view-nya. Jadi di template kita siapkan form input untuk mengirimkan kata kunci ke view. Nanti di view akan diproses. Mari kita buat view-nya. View-nya tidak usah kita buat, kita gunakan saja view buku yang sudah ada. Nah, jadi di sini di view buku di sini, jika tidak ada request pencarian, maka tampilkan semua data buku. Nah, selain itu tampilkan pencarian buku gitu. Oke, berarti di sini kita buat request post gitu ya. Jadi jika ada mengirimkan request pencarian buku, maka di sini apa yang terjadi gitu kan. Else kalau tidak ada pencarian, berarti kita tampilkan semua data buku. Oke. Apa yang kita cari di sini? Kita masukkan dulu kata kuncinya. Kata kunci. Ambil berarti request post. Name-nya adalah cari gitu. Jadi cari di sini adalah name dari input set di sini. Cari gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Request post cari. Setelah itu kita buat query setnya buku titik objek bukan all. Kalau all semua, nah kalau kita gunakan filter. Nah, berarti di sini kita gunakan filter. Apa yang difilter? Yang difilter adalah kita perbesar judul gitu. Underscore 2 kali contains kata kunci gitu. Jadi sesuai dengan dokumentasi resmi di sini gitu. Standard textual queries gitu. Nah, di sini kita gunakan contains ya gitu. Berarti ini sama dengan kalau di query SQL itu like gitu. Where, like, apa gitu ya. Jadi tampilkan data yang mengandung kata kunci tertentu gitu kan. Berarti di sini tampilkan judul buku yang mengandung kata kunci yang kita ketik gitu. Lalu kita buat konteksnya di sini. Ini kok 2 kali bikin konteksnya ya, gak apa-apa lah. Setelah itu return ke buku HTML dan lihat apa yang terjadi. Sini lalu saya ketik, misalkan coba cari pemrograman, enter. Oke, maka hasilnya akan seperti berikut. Data yang ditampilkan adalah data buku yang ada kata kunci pemrogramannya. Kalau misalkan kosong, saya enter, ini nampil semua data buku. Misalkan saya ketik lagi cari apa ya, Inggris, misalkan ING. Oke. Maka muncul data buku yang judulnya berhubungan dengan ada kata ING-nya gitu. Jadi yang mengandung kata ING gitu. Baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di video kali ini. Meskipun singkat,
Ya, teman-teman silakan eksplorasi lagi tentang pencarian data menggunakan Django. Linknya saya tulis di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.